Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan izin bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan juga kita bersyukur kita juga masih diberikan waktu, kita masih bisa diberikan banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan pada kita hari ini. Dan juga di sini kakak berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bisa hadir tepat waktu dan juga bisa menghadiri pembelajaran kita sampai akhir nanti. Baik, di sini kakak mengingatkan untuk adik-adik semua diharapkan untuk mengisi daftar hadir dan juga untuk mengaktifkan kameranya selama pembelajaran kita berlangsung, karena di situ untuk melihat keaktifan dan keseriusan adik-adik semua dalam pembelajaran. Dan juga diharapkan adik-adik semua sekarang mempersiapkan diri, yaitu dengan duduk yang rapi sesuai dengan posisinya, merapikan sekeliling tempat pembelajarannya. Jika di situ ditemukan sampah, mungkin bisa dibuang terlebih dahulu, mencari tempat yang senyaman mungkin untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Dan juga tentunya disiapkan fokusnya dan juga pikirannya jangan kemana-mana dan harus fokus dalam mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, mari sama-sama kita semua membuka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dilanjutkan untuk berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Dan selanjutnya di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini memiliki manfaat yang banyak dan pastinya untuk menambah pengetahuan kita mengenai benda-benda yang ada di sekeliling kita menggunakan bahasa Arab tentunya, dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk kita mengerti kosakata baru sesuai topik yang akan kita bahas. Penasaran untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini dan pada pagi hari ini? Jangan kemana-mana, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang belajar bahasa Arab yang asyik. Dan pastinya di sini kita akan mempelajari tema yang baru dan membahas mengenai mufradat yang baru. Khusus hari ini kita akan mempelajari mengenai mufradat tentang bab ketiga. Baik, penasaran untuk pelajaran kita? Kita mulai. Pembahasan kita pada hari ini yaitu bab yang ketiga, ad-darsul as-salis, yaitu mengenai al-adawatu al-madrasiyati yang memiliki arti peralatan sekolah. Jadi adik-adik di sini semua sudah tahu ya sebenarnya apa-apa saja peralatan-peralatan yang ada di dalam sekolah. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini atau pada hari ini yaitu setelah kita nanti mengamati, adanya tanya jawab, mengeksplorasi, menegosiasikan, dan mengkomunikasikan, serta di sini diharapkan mampu memahami bunyi, makna, gagasan dari kata, frasa, kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan topik al-adawatu al-madrasiyati. Jadi nanti kita akan memahami bagaimana sih bunyinya, bagaimana sih maknanya, dan gagasan tersebut dalam sebuah kata, frasa, dan juga kalimat. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan, kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama yaitu kita hari ini membahas tentang al-mufradatu yang memiliki arti kosakata atau dalam bahasa Inggris adalah vocabulary. Oke, al-adawatu al-madrasiyati. Sebelumnya di sini adik-adik semua jika tahu nih beberapa kosakata yang sudah sering didengar, boleh ditulis saja di chat room Zoom ya, biar kita mengetahui sebelumnya peralatan-peralatan sekolah yang sudah diketahui. Oke, di sini kita ada al-mufradat. Di bagian pertama ini kita akan mempelajari
cara membacanya, dan juga pelafalannya yang benar dalam bahasa Arab. Di sini kita belum tahu artinya ya, kita hanya untuk mengetahui bunyi dan pelafalannya. Dan kita untuk mempelajari al-mufradat mengenai al-adawatu al-madrasiyati. Di sini pada bagian pertama ini kita akan mempelajari bunyi pelafalan dari kosakata kita pada hari ini. Baik, untuk adik-adik semua yang mengetahui ini arti-artinya boleh ditulis di chatroom Zoom untuk mengetahui pengetahuan awal dari adik-adik semua. Baik, untuk yang pertama di sini kakak akan membacakan kosakata tersebut sebanyak 2 kali pengulangan. Lalu untuk yang ketiga kalinya adik-adik bisa mengikuti. Perhatikan baik-baik cara pengucapannya. Qalamun rasasun. Qalamun rasasun. Diulangi. Ya. Selanjutnya yang kedua. Miqlamatun. Miqlamatun. Diulangi. Selanjutnya, qalamun. Qalamun. Selanjutnya, mirsamun. Mirsamun. Diulangi. Selanjutnya, hebrun. Hebrun. Diulangi. Selanjutnya, mistorotun. Mistorotun. Selanjutnya, hakibatun. Hakibatun. Mibrotun. Mibrotun. Kitabun. Kitabun. Selanjutnya, daftarun. Daftarun. Diulangi. Nah. Selanjutnya, qirtasun. Qirtasun. Selanjutnya, mimsahatun. Mimsahatun. Selanjutnya, miqosun. Miqosun. Firjarun. Firjarun. Selanjutnya, ghilafun. Ghilafun. Oke. Alhamdulillah untuk pelafalan mufradat dan kata-katanya adik-adik semua sudah cukup baik pelafalannya. Adik-adik semua sudah cukup baik pelafalannya. Oke, sekarang kita akan menemukan arti-artinya kosakata-kosakata yang tadi sudah kita bacakan dan adik-adik sudah tulis di room Zoom tadi. Kita akan temukan artinya dengan gambar-gambar yang tertera pada layar laptop dan handphone kalian. Baik, untuk yang pertama di sini ada kosakata yang pertama. Di sini ada gambar. Yang pertama ada hakibatun. Dilihat dari gambarnya memiliki arti. Di sini ada miqlamatun. Di sini ada mimsahatun. Dan yang terakhir ada ghilafun.
Baik, dari gambar-gambar yang ada, kita akan tentukan artinya. Kita akan menemukan artinya. Lihat yang gambar pertama, hakibatun memiliki arti tas. Gambar kedua, miklamatun memiliki arti tempat pensil. Untuk gambar yang ketiga, di sini sudah ada kuncinya dengan jelas. Di situ ada tulisan eraser dalam bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Arab, mimsahatun yang memiliki arti ya betul, penghapus. Lalu untuk gambar yang keempat, di sini ada gambar apa? Ghilafun, yaitu sampul, betul. Kita temukan artinya gambar selanjutnya. Di sini ada kitabun, ada daftarun, ada firqosun, dan juga ada nibrotun. Untuk gambar yang pertama memiliki arti ya betul, buku. Kitabun memiliki arti buku. Lalu untuk gambar yang kedua, daftarun memiliki arti ya betul, buku tulis. Daftarun ya. Jadi kalau kitabun hanya buku umum, buku bisa buku pokoknya buku umum, buku pelajaran atau buku-buku lainnya. Nah, kalau daftarun ini lebih spesifik untuk buku tulis. Lalu sebelahnya ada kirposun, itu mengandung makna kertas. Lalu terakhir ada mibrotun, memiliki arti rautan. Selanjutnya kosakata selanjutnya di sini ada hibrun, ada qalamun rasasun, ada qalamun, dan juga ada mirsamun. Dilihat dari gambarnya, di sini sudah ada kuncinya ing. Ing dalam bahasa Inggris, lalu dalam bahasa Arab hibrun, dan dalam bahasa Indonesia tinta. Untuk selanjutnya gambarnya, yap betul, spidol. Lalu untuk gambar yang ketiga, qalamun memiliki arti pena atau pulpen. Lalu untuk mirsamun memiliki arti ya betul, pensil. Good job. Lalu kita temukan artinya untuk 3 gambar berikutnya. Di sini ada miswarotun, ada mikosun, dan juga ada firjarun. Dilihat dari gambar yang sudah ada di layar kalian. Untuk miswarotun memiliki arti ya betul, menggaris. Lalu untuk yang kedua, mikosun memiliki arti gunting. Lalu untuk gambar yang ketiga, firjarun memiliki arti jangka. Bagus, alhamdulillah, mumtazah semuanya. Semuanya adik-adik semua bisa menyebutkan arti dari kosakata kita pada hari ini mengenai al-adawatu al-madrasiyati atau perlengkapan sekolah. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian latihan. Di sini kita akan melatih pengetahuan adik-adik semua mengenai kosakata tadi yang baru kita pelajari, yaitu arti-arti. Kita akan mengetahui artinya, lalu penggunaannya sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai kata tunjuk haza, hazihi, tilka, dan zalika. Baik. Di sini ada kotak-kotak. Ada beberapa kotak-kotak dan di dalamnya ada kosakata dalam bahasa Arab. Di sini adik-adik diharapkan bisa menemukan artinya tanpa harus melihat bantuan gambar. Jadi diharapkan tadi sudah dicatat ya di buku tulisnya atau di buku mata pelajaran. Di sini ada hakibatun, miklamatun, mimsahatun, kilafun, mibrotun, dan qalamun rasasun. Di sini adakah yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Ya, yang pertama ada hakibatun. Hakibatun di sini artinya tas. Lalu miklamatun di sini artinya tempat pensil. Mimsahatun di sini memiliki arti penghapus. Lalu gilafun
Ya, betul. Sampul, mibrotun, rautan, dan terakhir kolamun rososun. Spidol, betul. Bagus. Itu latihan kita yang pertama, masih gampang ya, masih hanya menyebutkan artinya. Sekarang kita di sini sil bainal kalimat wasurah al-munasibah. Di sini kita diperintahkan untuk menyambungkan antara kalimat-kalimat tersebut dengan gambar-gambar yang cocok atau yang tepat. Di sini ada yang mau mencoba? Ya, boleh dicoba. Pertama, Mirsamun. Mirsamun masuk ke bagian yang mana? Ya, betul. Dia itu masuk ke yang dal, yaitu memiliki arti pensil. Lalu ada gilafun, masuk ke sampul, betul. Kolamun rososun masuk ke huruf yang ba, ya betul, yaitu spidol. Lalu terakhir, miprotun. Ya, betul. Rautan. Bagus nih, ternyata kosakata yang sudah kita pelajari tadi sudah diingat oleh adik-adik semuanya. Kita masuk ke latihan berikutnya. Unzur ila hadhihi surah. Di sini kita memperhatikan, kita suruh melihat gambarnya dan kita sesuaikan dengan kata tunjuk haza dan hadhihi. Kita sudah mempelajari sebelumnya haza untuk kata yang berjenis, ya betul, muzakkar, dan hadhihi untuk kata yang berjenis, ya betul, mu'anas. Baik. Pertama di sini ada gambar, ya betul sekali, mimsahatun. Hadhihi mimsahatun. Kenapa dia pakai hadhihi? Karena mimsahatun di sini kata yang berjenis mu'anas. Tandanya ada tamarbutohnya. Baik, lalu di sini ada hadza Hebron, betul. Lalu untuk gambar yang ketiga, hadhi miklamatun. Lalu yang terakhir, hadza firjarun. Bagus nih, semuanya mumtazah, sudah mengerti penggunaan yang materi sebelumnya dan juga kosakata kita pada hari ini. Latihan yang ketiga adalah unzur ila hadhihi surah. Kita diminta untuk melihat lagi gambar-gambar yang ada sesuai dengan kosakata yang sudah kita ketahui dan kita akan menggunakannya dengan kata tunjuk tilka dan zalika dan juga warna-warna yang sudah kita pelajari. Pertama yang alif. Di situ tilka, tonton apa? Ya betul, mistorotun. Lalu yang ba, zalika, tonton kitabun. Ya betul. Lalu yang ketiga yang jim, zalika, miktotun. Mumtazah semuanya. Alhamdulillah nih. Pembelajaran kita tentang kosakata peralatan sekolah, adik-adik bisa baik. Alhamdulillah kita hari ini telah mempelajari kosakata-kosakata baru mengenai al-adawatu al-madrasiyah. Di sini adik-adik jika ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung mengenai kosakata-kosakata kita pada hari ini. Dan juga untuk menambah pengetahuan adik-adik semua mengenai kosakata yang sudah kita pelajari, jangan lupa kosakata-kosakata yang sudah kita ketahui artinya tadi dicatat di buku pelajaran masing-masing semuanya, di buku, di daftarun, di buku masing-masing kalian. Dan juga untuk menambah kembali pemahaman pembelajaran kita bisa dikerjakan di LKS kalian, dibuka bukunya bab 3 halaman 25. Di situ ada latihan-latihan tadribat soal-soal mengenai mufradat kita pada hari ini.
Uh, dan juga diingatkan kembali untuk pelafalan dari bunyi-bunyi kosakata yang sudah kita pelajari tadi untuk sering diulang-ulang, sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari untuk menyebutkan barang-barang atau yang ada di sekeliling kita dengan menggunakan bahasa Arab tentunya. Baik. Di sini, untuk menambah kesemangatan kita dalam mempelajari bahasa Arab, khususnya dan secara umumnya untuk kegiatan pembelajaran kita yang secara daring ini, nah di sini kakak ada satu kutipan hadis, yaitu berbunyi man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, yang memiliki arti barang siapa yang berjalan yang tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jadi di sini adik-adik semua harus lebih semangat kembali untuk memacu pembelajaran kita secara daring. Diniati untuk mencari ilmu untuk kebaikan kita di dunia. Terlebih lagi kita di sini mempelajari bahasa Arab, yaitu yang mana merupakan bahasa surga. Nah, kita harus semakin semangat untuk mempelajarinya karena impact yang besar atau hasil yang besar dari yang kita pelajari pada hari ini. Dan juga untuk memberi semangat kita untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, tak terasa karena sudah di akhir. Nah, apabila adik-adik semua mempunyai pertanyaan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, boleh kontak kakak bisa di email kakak. Nah, dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan di rumah, diberikan kelancaran dalam segala urusan kita. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama semuanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya dan setelah ini tetap harus semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.